sekarang kita boleh ngomong seperti itu. Oh banyak ini nih. Tapi ada nggak buktinya gitu loh? Kira-kira ada nggak sih closingan? Nah, ternyata di kantor kita ini juga di Safermax secara keseluruhan maupun di Safermax Graha maupun Safermax Mulyosari kita juga mengalami berbagai macam closing ternyata gitu ya. Dan tadi kita expect kayak wah bakal sepi nih, tapi ternyata enggak gitu. Nah mungkin dari Bu Rosa sama Bu Sylvia bisa sharingkan ini ada terakhir closingan ini. Mungkin dari Bu Sylvia dulu. Ada beberapa, puji Tuhan ya, justru klien-klien lama yang belum ragu untuk membeli properti di musim sebelum corona, ini justru deal di musim ini. Jadi cukup kaget juga ya, ada beberapa sih, ada sekitar dua project primary, terus ada juga yang secondary juga. Mereka justru sepertinya apa ya? Ya memang benar, ini waktu yang terbaik untuk buat mereka untuk investasi. Ada saya kebetulan satu yang terakhir ini ya, itu ada project rumah primary di Surabaya Timur. Nah itu deal di masa-masa kritis kemarin itu, dengan terus stok terakhir pas itu, stok terakhir, dan nggak sampai berapa jam setelah dibuka stoknya itu dari developer, dan kebetulan langsung deal. Terus ada juga yang kemarin di Sidoarjo juga sama juga itu. Jadi waktu dibuka stok terakhir di musim corona ini dan deal, puji Tuhan. Terus ada juga di rumah secondary juga, malah yang ini kita nggak nyangka dengan pembelian cash ya. Justru di musim corona ini hari bisa ini masih membeli bisa cash secara ya? cash. Masih bisa cash. Wow. Dan nilainya juga nggak murah ya. Menurut saya sudah MM-an. Itu, dan bisa cash. Dan kebetulan pada cuma 1-2 orang yang seperti itu. Kita ya, malah menemukan banyak banget ya. Jadi kita nggak tahu nih datangnya dari mana ya. Cuman fakta yang ada di lapangan seperti itu ya. Betul. Dan kalau saya itu klien-klien memang benar banyak dari iklan, pasti ya iklan, dan terutama branding. Nah itu membantu sekali itu untuk trust gitu, membuat kita semakin dipercaya ya. Branding kita, oh mereka taunya saya di sini di Safermax kayak gitu, dan membuat mereka semakin percaya sih. Jadi akhirnya ya puji Tuhan beberapa ini closingan ini sangat membantu lah, membantu mereka dan membantu saya juga. Puji Tuhan. Oke, thank you Bu Sylvia. Mungkin dari Bu Rosa nih yang barusan sangat fresh nih, 2 hari lalu kalau nggak salah ya, ada closing terbaru, mungkin bisa di-sharingkan? Oh iya, saya mungkin mau sharing soal closing saya 2 hari lalu. Kita jual rumah itu dari berbagai produk developer ya. Kalau untuk jualan, jadi kita bisa pakai developer manapun itu produknya bisa kita pasarkan. Salah satu closing saya yang barusan terjadi ini, itu juga saya juga kaget ya, karena buat saya itu juga sangat mustahil. Waktu itu saya dapat call dari klien, terus kebetulan saya hari itu bilang sama klien, ketemu sama saya sekarang aja Pak, jam berapa? Ya terserah Bapak, mau 2 jam lagi gitu, saya bilang seperti itu. Jadi dari pagi itu saya juga enggak kepikiran, bahkan dalam waktu 1 jam aja saya prospek orang ini dan akhirnya bisa deal ya. Terus akhirnya developer memberikan THR sebesar 10 juta ya. Kalau di sini kan mungkin kita kerja di kantoran ya, kita bayangkan THR mungkin aduh gimana ya, sangat-sangat dinantikan 1 kali gajinya kita lah. Sedang di properti itu kadang banyak sesuatu hal yang tidak terduga. Kalau namanya berkat kan memang tetap dari Tuhan. Kalau memang kita bisa diberkati sampai ya gampang sekali kalau misalnya memang mau di properti ya.
THR sebesar 10 juta, terus habis itu ada bonus lagi closing fee itu sekitar 6 juta lebih lah. Jadi totalnya 16 jutaan gitu ya. Jadi kalau dipikir-pikir misalnya Bapak Ibu bisa gimana caranya dapat uang gampang, gimana caranya kerja yang istilahnya yang ladang, yang subur lah kayak gitu. Ya di properti ini tempatnya. Karena di sini kita itu asalkan kita berusaha dan kita tetap menabur, kita pasti bisa menuai hasilnya yang mungkin kadang lebih dari yang kita harapkan sih. Ya puji Tuhan kalau misalnya nggak pernah meleset lah seperti itu. Jadi pasti kalau nggak menuai sekarang besok. Jadi itu closing harga berapa, Bu Rosa? Besok lusannya lagi. Harga propertinya berapa? Ya. Harga propertinya berapa? Closingannya nggak terlalu mahal harganya. Berapa? Sekitar berapa ya? Maaf suaranya putus-putus. Wah, mungkin koneksinya ya. Sekitar berapa, Bu Rosa? Wah, mungkin koneksinya nih ya. Harganya itu sekitar 400 juta ke bawah, ya. Ya, 400 jutaan ya. 400 juta ke bawah. Tapi ya di harga 400 jutaan aja developer bisa kasih THR ke kita itu seperti orang yang kerja di kantor eksekutif ya. Jadi di sini kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman berharap mujizat, mungkin di properti itu tempat yang tepat gitu ya. Bahkan orang yang mungkin saya sendiri juga merasakan sih, saya sudah kerja bertahun-tahun, bahkan dari kuliah saya kerja gitu ya. Tapi di properti dalam waktu 1 tahun 1,5 tahun aja saya sudah bisa beli mobil waktu itu. Ya kalau saya pikir-pikir loh, saya dulu kerja bertahun-tahun di luaran itu ngapain gitu loh. Kok rasanya mau beli mobil aja susah, tapi kalau di sini kok mendadak bisa beli gitu loh. Ya jadi ya kalau yang kita ekspektasinya di sini itu mungkin kita mau merubah nasib itu di properti ini merupakan tempat yang benar ya. Kalau kita berharap nasib kita berubah ke yang lebih baik. Gitu. Tapi pastinya juga dengan banyak pengorbanan ya, dan juga fokus dan juga kerja keras, kerja smart seperti itu ya, menurut saya. Ya, jadi wah luar biasa ini. Saya juga terkagum-kagum nih sama Bu Rosa karena juga jualnya simple ya, properti yang 400 jutaan tapi bisa dapat THR 10 juta, BLT 6 juta, itu 16 juta, belum sama komisinya. Ya, jadi di dunia properti itu ada dua macam. Kita bisa jualan secondary maupun primary market. Yang dari developer kan itu namanya primary market. Nah, primary market ini kita bisa dapat BLT saat ini juga, ya, uang itu. Dan juga tabungan, karena komisi kan mungkin beberapa waktu ke depan, ya mungkin bisa 6 bulan atau 1 tahun, ya, seperti itu. Jadi sekarang ada, tabungan juga ada, seperti itu. Wah, luar biasa. Thank you mungkin Bu Sylvia sama Rosa yang mungkin yang ada sharing closingannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, terus gimana caranya kalau ada yang mau bergabung dengan Xavier Max? Ya, mungkin dari Michelle bisa sharingkan? Kalau dari awal, yang pasti ini juga proses saya juga ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk flow-nya itu yang pasti nanti kita ada isi form dulu ya kan dari Mulyosari, XM Mulyosari Samgraha, kita akan dikirim itu namanya form pra-interview. Jadi ditanyain kalau kita ini background-nya kerjaannya apa, terus dapat infonya dari mana, dan ke depannya itu harapannya seperti apa. Jadi itu kita tahu biar ketika nanti dari prinsipal Coveri nanti interview kita sebagai new agent, kita jadi tahu nih, dari Coveri tahu, oh ya berarti kita ini bidang ini berarti pasti memahami hal-hal seperti ini. Karena tiap agent itu kan beda-beda ya, kita punya talentanya sendiri-sendiri. Nah dari situ, setelah udah mengisi form interview, lalu selanjutnya adalah ngisi form untuk training X1. Jadi itu udah form agent, itu X1 itu memang kewajiban kita juga sebagai advisor property, karena kita kan nanti kedepannya akan ngurusin manage
uangnya klien itu ratusan juta sampai MM-an gitu. Jadi kita harus terlatih, dan ketika kita sudah ikut X1, walaupun memang nggak semuanya kita inget dalam 1 hari 2 hari, tapi itu bekal kita untuk secara psikologis tuh, oh ya aku siap, oh ya aku komitmen untuk kedepannya berbisnis di bidang properti ini. Habis itu setelah udah X1, nanti juga akan ada introduction. Jadi nanti dari Xavier Marks, Mulyasari, dan Graha itu kita akan ada langkah-langkah applicable-nya, aplikasinya tuh apa sih untuk fast start-nya lah ya istilahnya sebagai agent properti itu gimana. Karena kita juga nggak mau, maksudnya kantor juga nggak mau ngeliat kita itu belum maksimal terus sudah menyerah. Karena kita mungkin salah kerjanya, mungkin kita kurang efektif, kurang smart gitu. Jadi kita diajarin dari awal, kalau mau sukses, mau berhasil di bidang ini, itu pilihan di tangan kita. Mau go extra mile atau enggak gitu loh. Karena kita di bidang ini tuh nggak bisa lagi yang namanya menyalahkan kondisi keadaan ya. Karena benar-benar dikontrol oleh kita, kecuali keputusan klien itu di luar kendali kita, keputusan bank di luar kendali kita. Tapi yang bisa kita lakuin tuh ya ngiklan, yang ngelisting. Kalau ada yang nggak paham ya kita nanya, jangan malu bertanya. Intinya itu sih. Benar. Paling itu sih, kok apa ada lagi nggak? Ya. Jadi ya jangan khawatir, mungkin buat teman-teman kita juga punya sistem ya dengan beberapa layer itu. Jadi akan ada supervisor yang akan mementori kita semua ya. Jadi mungkin buat yang pertama kali join ya sering ya, mungkin dari teman-teman yang dulu pertama kali join juga pasti merasa ketakutan karena kan tidak tahu mesti ngapain gitu loh, dan juga wah aku takut nih saya nggak ngerti sertifikat, nggak ngerti ini, takut salah ngomong, takut ditolak. Nah itu akan ya dengan adanya komunitas kita dan juga mentor-mentor yang ada, saya rasa di komunitas kedua kantor kita ini juga kita saling membantu ya, karena kita juga tahu, kita juga pernah ada di posisi tersebut, pernah ada di posisi 0. Jadi yang saya tanamkan juga selalu adalah dulu kita pernah di posisi 0, ketika kita sudah di atas, kita juga harus membantu teman-teman kita yang masih ada di posisi 0 dan tanpa pamrih dan tanpa melihat itu siapa, seperti itu. Karena kita semua satu tim. Ya luar biasa. Thank you Michelle. Mungkin yang terakhir ya. Nah, ini pertanyaan pamungkas ini ya. Pertanyaannya adalah, terus apa sih kunci sukses bisa menjadi star advisor di dunia properti gitu loh? Apa kunci suksesnya biar kita bisa menghasilkan semaksimal mungkin yang kita bisa hasilkan?